Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ijo Kota-Kota. Nah, sekarang kita premier nih episode pertama dari Lab School Unsyah Banda Aceh. Nah, jadi kata orang banyak nih, orang-orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi saya bakal memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syahnas Fatina dari SMA Lab School Unsyah. Dan di samping saya ini ada guru terhits ya pada masanya dan sampai sekarang juga pastinya. Nah, boleh perkenalkan diri, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan ya, nama Bapak Hizkil Apandi. Syahnas, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ya, semoga kawan-kawan semua juga baik. Bapak mengajar di sini sudah perlu disebut ya? Perlu. Saya mengajar sudah 13 tahun ya di Lab School ini dari 2009 sampai sekarang alhamdulillah tanpa putus-putus kita jadi terus dari 2009 sampai 2022 ini alhamdulillah semua angkatan di Lab School ini sempat ketemu lah. Bapak sempat ketemu walaupun angkatan ke-1 itu ketemunya cuma Akhir-akhir, Pak, ya? 1 tahun ya. Ya itu mungkin perkenalannya apalagi ya. Saya berasal dari Jawa Barat loh. Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya ya. Kemudian ke Banda Aceh sudah dari 2005. 2005. 2005 ya. Berarti Bapak ngajar di Lab School apa dari 2005 atau ada selang waktu untuk mengajar di Lab School? Oh, di Lab School ini kan beri 2007 ya kawan-kawan ya. 2007 setelah tsunami. Sebelum ke SMA Lab School ini Bapak mengajarnya di SMA Negeri 6. Jadi 2006 sampai 2007 di Lamjabat ya, SMA 6, guru sejarah juga. Baru 2009 bergabung ke Lab School. Gitu ya, 2006 ya, mulai 2006 mengajar 2006. Nah, jadi Pak Hizkil sempat bilang nih, kalau misalnya Pak Hizkil nih sebenarnya dari Jawa. Nah, pasti kalau misalnya datang dari Jawa ke Banda Aceh, pasti banyak kali adventure-nya, pengalamannya, dan pasti teman-teman juga pasti ingin tahu gimana sih adventure Pak Hizkil dari Jawa ke Banda Aceh. Ya, Pak ya? Ya, adventure itu macam off-road gitu. tapi enggak lah. Saya alhamdulillah lulus kuliah tahun 2004 ya. Kemudian kan ada tsunami di Aceh waktu itu 2004 ya. Mungkin kalian baru lahir ya? Iya, baru lahir ya. Baru lahir. Terus 2005 awal bulan Maret itu saya diajak ya, Bapak diajak oleh salah satu organisasi Islam terbesar lah di Muhammadiyah waktu itu untuk bergabung menjadi relawan guru ya, relawan guru di Aceh. Waktu itu saya belum berkeluarga kan, jadi ya udah ikut aja cari pengalaman lah sampai bisa bantu-bantu kan. Alhamdulillah 2005 rencananya cuma 4 bulan di Aceh. 4 bulan. Rencana 4 bulan. Jadi Maret sampai Juni saja kontrak untuk jadi relawan. Tapi kemudian waktu itu di Aceh ini lumayan terbuka pekerjaan ya. Pekerjaan. Bapak ikut-ikut kerja, kalau orang menyebutnya dulu NGO ya, non-government organization. Kita ikut NGO sebentar, 2006 ikut CPNS, alhamdulillah keterima, mendapat Pak, ya? Mendapat berkah, mendapat kesempatan untuk jadi PNS di Aceh. Oke. Iya gitu. Dan gimana sih Pak bisa Bapak memilih Lab School setelah SMA Negeri 6? Nah, pasti itu banyak ceritanya gitu kan, dari SMA Lab School baru dibangun. Nah, kalau teman-teman tahu kita di Lab School ini udah sampai letting 15. Dan bayangin Pak Hizkil di sini sudah mengajar dari letting 1 akhir, udah mengajar di sini. Dan pasti gimana sih Pak bisa dari SMP Negeri 6 SMA Negeri 6 sampai ke Lab School? Ya, dulu mungkin ceritanya saya berkenalan dengan salah seorang guru Lab School, tapi sekarang beliau sudah pindah ke BPS ya, namanya Pak Dr. Azwar. Beliau satu tim dengan Bapak dulu dalam penulisan buku paket ya, buku ajar lah di Dinas Provinsi Aceh. Kemudian dari perkenalan itu lanjut beliau menawarkan bahwa di Lab School guru sejarahnya waktu itu bisa dibilang kurang. Kemudian ditawarkan ke Bapak. Kebetulan di SMA 6 guru sejarah ada 3 orang. Jadi Bapak pikir ini satu peluang. Kemudian juga satu hal yang sangat menantang masuk Lab School, karena waktu itu kan image Lab School luar biasa. Insya Allah sampai sekarang ya. Dan sampai sekarang baru dibangun, punya branding yang sangat hebat, dan saya sangat penasaran, sangat tertantang untuk masuk Lab School. Akhirnya Bapak kemudian
datang ke lab school, sedikit diwawancara lah oleh Pak Nasir dan akhirnya oke, bisa masuk, diproses ke kedinasannya kan saya pegawai negeri ya, diproses ke SMA Lab School ini dan akhirnya saya masuk, Keterima Pak. diterima di sini, masuk sampai terus menerus dan sudah terlanjur jatuh cinta dengan Lab School. Dan sampai 13 tahun ini. kawan-kawan. Bayangin 13 tahun, saya sekarang 15 tahun dan waktu Pak Iskil masuk itu saya belum lahir. Saya 2009 loh. 2009, berarti masih 3 tahun. Masih 3 tahun ya. saya sudah di sini loh. Jadi 3 tahun 4 tahun. kalau 13 tahun itu saya sudah hafal lah berapa jumlah pintu di Lab School ini. Sekarang udah dievaluasi lagi nih pintunya, udah ada musala gitu ya. Sudah hafal lah berapa jumlah jendela ya. Berapa jumlah jendela udah hafal. Tapi enggak. Cuma dulu di Lab School ini memang ada perubahan-perubahan kayaknya. Ada ruang perubahan tambahan ruang, ada kantinnya sudah lebih bagus, musolanya sudah lebih bagus ya. Luar biasa lah Lab School ya. Abis itu Pak, bagaimana sih maksudnya kenapa Bapak pingin pindah di Aceh tadi karena ada tawaran dari NGO ataupun lembaga-lembaga gitu Pak ya? Sebenarnya awalnya sih saya yang pertama ingin tahu Aceh lah ya, karena sebelumnya saya kan belum pernah ke Aceh ya. Kemudian ya ada dorongan juga untuk membantu ya, dulu membantu katanya kan perlu sekali guru di Aceh ini. Karena yang pertama gurunya banyak yang jadi korban tsunami yang pertama. Yang kedua, guru yang selamat pun waktu itu masih lumayan trauma lah karena kehilangan keluarga, misalnya kehilangan harta benda. Jadi belum semua bersedia kembali ke sekolah. Maka kekurangan guru itu dulu mungkin dibantu lah sementara oleh relawan-relawan guru yang dari luar Aceh, termasuk Bapak. Jadi ya awalnya sih melihat Aceh dari jauh itu ya, wah konflik ini. Aceh itu wah syariat Islam yang ketat. Ya orang-orang dari luar Aceh itu kadang menganggap pasti mengira gitu Pak. Mengira-ngira gitu ya. Tapi setelah Bapak di Aceh, Bapak melihat Aceh ini sangat aman. Kemudian orang-orangnya ramah-ramah, makanannya enak-enak. Jadi saya betah nggak balik lagi. Begitu. Oke. Bapak dari pertama ke Jawa, habis itu Jawa nih biasanya makanannya manis-manis Pak ya. Iya. Habis itu tiba-tiba ke Aceh itu Bapak langsung bisa beradaptasi dengan makanannya dan langsung wah enak kali nih makanan Aceh, atau mungkin ada yang kayak aduh nggak suka nih mungkin adaptasi dulu nih. Awalnya iyalah ya, awalnya tetap adaptasi dulu. Lihat kuahnya berlemak-lemak juga pertama. Waduh agak berbeda itu penyesuaian. Kemudian dengan kebiasaan rasa makanan di Aceh juga. Tapi lama-lama dirasa makanan Aceh itu rasanya cuma 2 nih. Pertama enak, yang kedua enak banget. Wah, mantap kan? Mantap, akhirnya saya ya betah lah di Aceh ini. Ya alhamdulillah. Nah, jadi di Lab School tuh, dan Pak Iskil ini dari di Lab School 13 tahun, dan juga beradaptasi dengan makanan Aceh yang enak-enak. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih Pak pengalaman, apa sih pengalaman yang udah 13 tahun, pasti ada pengalaman random, lucu, habis itu mungkin ada yang mengerikan, ataupun mungkin ada yang random-random lah gitu Pak, mungkin bisa diceritain. Pengalaman di sekolah, alhamdulillah selama ini kalau bahasa anak mudanya so far so good ya. So far so good. Jadi pengalaman saya di sekolah ini ya jauh lebih banyak yang menyenangkan daripada yang kurang bagus. Tapi bukan berarti semuanya mulus-mulus saja ya. Itu kehidupan ya. Kehidupan ini pasti ada naik turun lah. Naik turunnya. Cuma mungkin kalau saya renungi ya, nikmatnya ini jauh lebih besar daripada yang sulit-sulitnya. Bahwa sebagai guru misalnya, sebagai guru itu apalagi guru sejarah ya di Lab School, kadang-kadang mungkin yang kurang enaknya itu kadang-kadang dipandang sebelah mata ya, pelajaran ini tidak terlalu penting kadang-kadang sama anak-anak. Padahal kan saya berusaha memberikan pengetahuan ini supaya kita menjadi warga negara yang
baik ya dengan mengetahui sejarah bangsa ini. Tapi ya mungkin kesadaran sejarah itu yang perlu dibangun di anak-anak. Jadi pengalaman-pengalaman bahwa misalnya pengalaman buruknya sih kalau jadi guru sejarahnya, ada beberapa siswa kadang-kadang ya menganggap ya itulah kadang-kadang ya mungkin karena tidak paham menganggap sejarah itu tidak terlalu penting. Kemudian ya malas-malesan di kelas, tidak terlalu open ya gitu. Tapi saya memaklumi ya, saya tidak juga bisa memaksa orang supaya semua suka sejarah, tidak. Seperti itu. Tapi pengalaman yang baiknya dengan anak di lab school 13 tahun ini lebih banyak dan saya lebih lebih merasa itu nikmat yang Allah berikan kepada saya selama di lab school ini. Oke kawan-kawan, ternyata sebenarnya dan emang fakta bahwa sejarah itu penting. Dan mungkin ada nih kawan-kawan yang masih males-malesan untuk belajar sejarah. Coba lebih dimengerti lagi, itu sebenarnya seru banget Pak ya. Insya Allah ya. Seru banget, tapi mungkin yang kayak Pak Iskil bilang tadi, kita tidak bisa memaksakan gitu kan orang-orang untuk menyukai sejarah ataupun untuk mengikuti organisasi-organisasi di bagian sejarah, itu kita tidak memaksa. Tapi pasti ada diutamain karena jiwa kita sebagai negara Indonesia, juga warga negara Indonesia juga perlu sejarah. Dan misalkan ya gitu. Betul ya Sahnas bilang, jadi sejarah ini sebenarnya menjadi materi-materi wajib ya bahkan di negara-negara maju ya, di Amerika misalnya negara maju, materi sejarah nasional terutama ini menjadi suatu menu wajib bagi siswa ya, bagi warga negara bahkan karena bagaimana mungkin kita menjadi warga negara yang baik gitu ya, mengetahui jati diri bangsa, karakter bangsa ketika kita lepas dari sejarah bangsanya. Jadi ini sangat penting. Kita harus tahu bagaimana bangsa ini terbentuk, kan tidak ujug-ujug ya. Ujug-ujug jadi Indonesia. Itu diperjuangkan ya, maka jerih payah perjuangan para pahlawan yang berdarah-darah itu ya kita harus hargai. Itu saya pikir nilai-nilai kesejarahan yang harus dipahami oleh siswa-siswi, oleh warga negara di seluruh Indonesia, karena dengan belajar sejarah ini kita bisa melihat satu peristiwa masa lampau itu sebagai pedoman kita lah ya, kita untuk menjalani kehidupan sekarang dan kehidupan masa yang akan datang. Juga sebagai pedoman untuk mempersiapkan diri dan apa yang bakal terjadi di kedepan harinya. Betul. Jadi kita belajar banyak lah dari masa lampau. Bukan hanya masa lampau itu kan bukan hanya masa lampau kita ya. Masa lampau orang juga bisa kita jadi pelajaran untuk kita. Jadi mudah-mudahan dengan podcast ini saya ingin menyampaikan pesan ya Sahnas ya. Untuk Sahnas juga mungkin ya, untuk kawan-kawan Sahnas dan siapapun nanti yang lihat podcast ini, bahwa sejarah itu guru kehidupan, maka penting kita belajar sejarah. Tidak mungkin kalau sejarah itu tidak penting. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah ya, banyak sekali kisah-kisah untuk dipelajari, untuk dikaji oleh umat Islam pada sekarang. Nah disitulah pentingnya saya pikir, karena pentingnya kisah-kisah masa lampau untuk pelajaran kita di masa kini dan masa depan. Dan mungkin Bapak ada kesan dan pesan gitu bagi anak-anak lab school dan mungkin anak-anak yang bakal nonton ini gitu. Bagaimana sih cara menyukai sejarah? Mungkin bukan hanya menyukai, tapi juga tidak meremehkan pelajaran ini. Yang terpenting menurut saya semua pelajaran ya, termasuk sejarah atau pelajaran lainnya, yang pertama mindset kita bahwa semua pengetahuan itu penting ya, penting dan pasti memiliki manfaat. Tidak ada sesuatu yang sia-sia ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia, sehingga kalau sudah merasa itu penting, saya pikir dan saya yakin semua akan serius untuk mempelajarinya. Tapi kalau sudah sebaliknya, kalau sudah merasa itu tidak penting, dia pasti akan meremehkan dan akan menganggap itu tidak perlu dia pelajari gitu. Maka menurut saya yang pertama sekali mindset bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia dan semuanya penting, bermanfaat. Itu aja mungkinlah yang pertama ya.
Oke, intinya kita harus merubah mindset kita nih terhadap pelajaran sejarah. Dan dari cerita tadi juga kita juga banyak dapat pelajaran ya dari Pak Hiskil. Dan mungkin sayangnya ini juga kita harus closing. Dan juga jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya di podcast Ijo Kota-Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.